semua santri bergerak di depan ini. Maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita jiwa yang takwa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong kami. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi adik-adik para santri, hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Ini formula yang harus kita pahami dengan yakin. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan kita, pencipta langit dan bumi berikut segala isinya. Dialah Allah yang menguasai, menciptakan, mengurus segala-galanya setiap saat. Lalu Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah. Allah juga menciptakan malaikat. Malaikat sepenuhnya patuh kepada Allah. Kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan di hati kita oleh Allah untuk kemampuan, diilhamkan untuk bisa berbuat baik atau juga ada kemampuan berbuat buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, keburukan dan berbuat baik ada di sini potensinya. Yang beruntung adalah qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi yang mengotorinya. Jadi Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita tinggal di dunia ini sebentar dan dunia ini adalah pelayan kita dalam mengabdi ke Allah. Itu rumus dasarnya ya. Allah Tuhan kita, kita hamba Allah, dunia berikut isinya pelayan kita. Kalau posisinya begini, kita akan bahagia. Tapi kalau posisi kita turun ke bawah, jadi hamba dunia, itu yang membuat kita tidak bahagia. Hamba harta, hamba popularitas, hamba gelar, hamba jabatan, hamba nafsu, hamba syahwat, hamba amarah, hamba pujian orang, pasti tidak bahagia. Jadi hidup di dunia sebentar ini adalah diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Kullun nafsin dha'iqatul maut wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan Allah menguji kalian dengan bisyari wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Jadi ujian aja sepenuhnya hidup ini. Nah, yang beruntung adalah yang lulus. Nah, bagaimana kita menghadapi ujian hidup ini? Adik-adik tolong rumus ini harus paham betul ya, terutama santri baru nih. Bahwa dunia ini ujian, dipuji, dicaci, dua-duanya ujian. Ada, tidak ada, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, semuanya merupakan ujian. Nah, menghadapi ujian ini akan mudah kalau ditolong Allah, itu rumusnya. Jadi yang paling penting dalam hidup ini, yang paling penting adalah bukan kita mampu menghadapi ujian hidup, bukan itu. Yang paling penting adalah kita ditolong Allah menghadapi masalah apapun, baik nikmat maupun musibah. Kalau Allah menolong kita,
maka kita akan dapat yang terbaik. Jadi Allah menguji, lalu kalau kita ditolong Allah, kita selesaikan urusan ini dengan baik. Jadi yang ada dalam pikiran kita itu bukan menyelesaikan masalah sendiri, tapi bagaimana saya ditolong Allah dalam menghadapi berbagai ujian hidup ini. Jelas hadirin? Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Kita itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Kita tidak punya apa-apa kecuali Allah yang menitipkan. Kita bodoh kecuali Allah yang ngasih ilmu. Kita punya dosa kecuali Allah yang mengampuni. La haula wala quwata illa billah ini artinya tiada daya, tiada kekuatan. Kita tidak ada daya untuk berbuat taat kecuali pertolongan Allah, dan tidak ada kemampuan meninggalkan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Jadi la haula wala quwata ini tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi kemampuan taat, kemampuan menjauhi maksiat juga itu tergantung pertolongan Allah. Jelas hadirin? Jadi urusan kita yang terbesar itu apa dalam hidup ini? Layak tidak kita ditolong oleh Allah? Jadi jangan takut menghadapi persoalan apapun, karena semua persoalan ada dalam genggaman Allah, dan semua persoalan itu tidak ada yang susah bagi Allah. Semua masalah itu ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Nah, yang disebut orang yang ditolong oleh Allah adalah kalau kita jadi ahli takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Surat At-Tolak ayat 2 dan 2 ya. Dalam wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi kata kuncinya kalau ingin hidup ini bahagia, mulia, jadilah ahli takwa. Maka kita harus pelajari nih seperti apa ahli takwa itu. Kalau kita sudah mengerti, udah begitu saja kita jadi orang yang bertakwa. Nah, secara sederhana kata Abu Hurairah dan ada beberapa hadis lain, orang yang bertakwa itu, mengulangi lagi ya, seperti orang yang berjalan di sekitar onak dan duri. Apa yang terjadi kalau banyak duri, beling? Hati-hati, tidak mau salah melangkah. Nah, inilah ciri orang takwa, yaitu sangat berhati-hati di dalam melakukan aktivitas apapun. Bicaranya hati-hati, apakah niatnya, perkataannya, nadanya. Dalam berbuat juga hati-hati. Duri-duri itu adalah larangan Allah. Jadi kita jangan sampai menginjak duri, jangan sampai menginjak apa yang dilarang Allah. Nah, orang takwa itu cirinya adalah berhati-hati. Jadi mau bicara boleh, tapi hati-hati. Niatnya apa? Perkataannya apa? Karena orang yang kurang takwa, dia tidak hati-hati. Jelas ini? Adik-adik, ngobrol boleh? Boleh tidak? Boleh, tapi harus hati-hati. Tidak setiap ingin bicara boleh bicara, karena ada perkataan yang niatnya sombong, ria, pamer, niat yang berbohong. Banyak yang tidak hati-hati jaga niat, tidak jadi amal. Hati-hati memilih kata-kata, apakah benar atau tidak, dikasih bumbu atau tidak, menyakiti orang atau tidak, bikin orang tertekan atau tidak. Hati-hati, hati-hati.
Nah, inilah yang sebetulnya membuat kita bisa hidupnya ditolong oleh Allah. Tentang masalah udah pasti banyak lah ya. Sepanjang waktu ini masalah, sepanjang waktu. Tapi kalau kita milih jadi orang yang disukai Allah, nanti Allah yang akan memudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Diberi jalan keluar. Nah, begitu rumus dasarnya ya. Jadi adik-adik para santri jangan takut ngadepin apapun dalam hidup ini, karena hidup ini pasti ada takdirnya ya. Ada episode-episode yang berbeda, senang, susah, dipuji, dicaci, sehat, sakit, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, didekati, dijauhi. Oh, pokoknya ujian saja hidup ini. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, nanti Allah bakal membimbing kita. Salah satu contohnya surat At-Taghabun ayat 11 ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, maka barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin bagaimana? Yakin ini terjadi dengan izin Allah, yakin ini sudah diukur oleh Allah, yakin ini untuk kebaikan kita dari Allah, maka Allah memberi petunjuk di hati kita, yahdi qalbah. Jadi di hati kita tuh nanti dibuat tenang, dibuat mengerti bagaimana menyikapi hidup ini. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah tuh mesti dia hidupnya tenang. Walaupun berat masalahnya, seperti di Palestina sekarang itu berat sekali. Tetapi bagi yang yakin ke Allah tuh yakin bahwa ajal itu bukan karena bom. Ajal itu karena sudah waktunya tiba, dan Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa, baru kita bisa mati. Walaupun ditembak atau dibom, kalau memang belum ajalnya ya tidak bisa mati. Pasti ada caranya tidak kena atau apapun ya. Seperti ada pesawat yang jatuh di hutan Amazon, semua penumpangnya meninggal kecuali kakak beradik 3 orang. 3 ini, ibu bapaknya meninggal, pilot meninggal, yang 3 ini tidak meninggal, padahal masih kecil. Karena Allah memberikan umur, akhirnya dicari ke hutan, terlacak dan ketemu. Begitulah kalau belum waktunya meninggal ya. Ini ada ahli tahajud nih ngorok begini ya, kasihan. Boleh dibangunkan. Nah ya, nggak apa-apa deh. Tidak usah langsung zikir pas bangun tuh, biasa aja ya. Maksudnya jangan lupa bahwa lagi belajar ini. Lanjut. Pola ini harus masuk ke otak kita bahwa ada masalah, ketakwaan saya harus ditingkatkan. Jadi jangan takut, wah mau barang mahal, mau situasi apapun, gak usah takut. Semua masalah yang akan kita hadapi itu semuanya ada dalam pengetahuan Allah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun masalah yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi yang tidak diketahui Allah. Semuanya diketahui Allah, keperluan kita, keinginan kita, Allah mengetahui dan Allah yang menggenggam. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah, lepas dari kekuasaan Allah. Jadi kita ini tinggal serius aja meyakini dan mematuhi. Begitu? Jelas tidak nih adik-adik? Kita sudah sering membahas banyak. Nah ini salah satu ayatnya tentang orang yang bertakwa itu. Maaf ya, surat Al-Baqarah ayat 3,
Bagaimana? Masih hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu diantaranya ya. Yang pertama itu orang yang bertakwa itu yakin kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, ada jin, itu kita harus yakin tuh. Ada setan ciptaan Allah. Kita kan tidak tercerap oleh indera kita tentang malaikat yang mendampingi. Harus yakin ini ada. Orang bertakwa tuh yakin kemana-mana ada malaikat yang mencatat. Jadi gimana nih? Ada siapa? Ada Allah. Gimana, ada yang tahu nggak selain kita? Ada malaikat gitu. Itu orang bertakwa. Juga ada setan. Setan lagi ngebisikin nih. Seperti mau sedekah. Itu setan pasti membisiki kita takut berkurang rezekinya. Udah pasti itu. Setan itu kan membisiki takut fakir kitanya. Dan menyuruh kita untuk kikir. Jadi kalau mau sedekah pasti ada bisikan untuk berat ngeluarkan. Nah itu setan. Dan kita harus meyakini ini. Bahwa Allah menciptakan setan untuk menguji kita. Ya, jin juga ada. Di ruangan ini bagi orang yang bertakwa yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan, Maha mengetahui segalanya. Yakin juga para malaikat hadir di sini. Ada malaikat yang mencatat, ada malaikat khusus yang turun untuk majelis-majelis zikir seperti ini. Ada nih malaikat, kita tidak lihat, tapi pasti ada karena memang begitu. Juga hadir mungkin jin Islam ya. Biasanya saya tidak tahu di mana ya. Lihat aja nanti pas berdiri apa napak atau tidak ya. Itu tidak benar ya. Tapi jin itu yang Islam dia ke masjid juga, sholat juga, tapi kita tidak usah ingin tahu. Karena itu punya wilayah yang berbeda. Tidak usah ikut campur lah ya. Dah ya biar jin. Gimana kalau jin di sebelah saya? Ya terima aja ya. Dan kita juga harus tahu bahwa yakin bahwa ada alam barzah. Itu kan tidak kelihatan oleh kita. Kita mati bakal nanti ada alam barzah, ada yaumul hisab, ada sorga, ada neraka. Nah makin bertakwa itu makin yakin tuh kepada sorga tuh, makin ingin dan makin takut kepada neraka. Jadi benar-benar neraka tuh makin takwa itu makin yakin ada azab neraka dan sangat takut, dan makin yakin adanya sorga dan sangat ingin. Maka di Palestina yang yakin, yang takwa itu sama sekali tidak takut dengan kematian itu, karena yakin bahwa mati itu di dalam perjuangan seperti itu adalah syahid, bisa masuk surga itu tanpa hisab, bisa memberi syafaat 70 orang, Masya Allah, itu dengan keyakinan. Maka kemarin mendengar wawancara seorang tentara Israel yang sudah berperang beberapa kali lawan Hamas. Gak mungkin, tidak mungkin katanya Israel bisa memenangkan perang lawan Hamas ini. Sudah 3 kali perang dan Hamasnya lebih kuat. Perang menang lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Tidak mungkin dikalahkan. Karena, karena keyakinannya beda dengan tentara Israel. Kalau tentara Israel takut mati, kalau mereka mencintai kematian, mereka mendarah daging itu dari orang tuanya, para pemudanya, anak-anak, yakin sekali bahwa ini kehormatan berjuang sampai mati itu. Nah ini katanya tidak mungkin bisa dikalahkan kecuali harus dicabut keyakinan seperti itu. Ya susah lah ya, ini kan hidayah dari Allah. Nah rekan-rekan sekalian,
Kemudian ciri yang kedua ahli takwa itu adalah sholatnya. Jadi kalau kita tidak pernah punya perhatian yang hebat kepada sholat, kita masih jauh dari keseriusan takwa. Karena sesudah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Jadi sholat ini serius sekali. Orang yang bertakwa ini serius ingin sholat khusyuk. Bukan ingin sholat, tapi ingin sholatnya khusyuk. Sholat yang diterima oleh Allah. Kan ada yang mengerjakan sholat, ada yang mendirikan sholat. Apa ciri orang yang sholatnya lalai? Ada berapa? Masih lupa? 6. Satu, ciri orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Satu, berat. Ya, kalau orang berat mau sholat itu seperti beban, malas, berat, makanya agak jarang sholat sunnahnya. Maunya cuman yang wajib aja karena beban. Jadi kalau udah dengar azan tuh udah azan lagi gitu. Ciri pertamanya berat dan malas. Ciri kedua apa? Riya. Dia mau sholat kalau ada orang lain yang tahu, kalau nggak ada yang tahu nggak sholat. 3, senang dilambat-lambatkan, diakhir-akhirkan karena memang malas ya. Jarang mau sholat tepat waktu, padahal amalan yang paling dicintai Allah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi makin buruk sholat kita, makin jauh dari pertolongan Allah. Seperti yang tadi dikatakan ya, bahwa masalah itu akan mudah kalau dimudahkan Allah. Dan ini gerbangnya. Jadi sholat yang bagus itu adalah wasta'inu bisobri wassalam. Perbaiki sholatnya. 3 apa? Dilambat-lambatkan, diakhir-akhirkan tanpa alasan. Alasannya mah buka HP, nonton, dengar ini, ada pokoknya selalu ada alasan untuk menunda sholat, mengakhirkan. Kamera jangan di film yang lagi tidurnya ya, kasihan orang tuanya malu nanti. Yang keempat apa? Cepat. Sholatnya tuh gesit, tangkas dan ringkas. Kenapa sholat cepat? Karena saya sudah terlatih katanya. Padahal salah satu rukun sholat adalah tumanina. Jadi makin jelek sholat seseorang cepat sekali. Di antaranya sujudnya itu seperti burung matuk tuh, begitu. Nah sholat yang baik tuh khusyuk, nikmat, apalagi sedang sujud. Makanya orang-orang yang sholatnya bagus itu hidupnya ditenangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Yang kelima, keberapa sekarang? Sedikit ingat Allahnya. Jadi selama sholatnya tuh ngelantur aja. Adik-adik, ini serius ya. Pokoknya nggak usah cerita bahagia bagi orang-orang yang sholatnya seenaknya, nggak ada cerita bahagia. Bahagianya tuh fata morgana, sepertinya bekal bahagia, tapi pas dijalanin menderita lagi, capek. Ingat cirinya 3, 1 selalu cemas dengan yang belum terjadi, cemas dengan apapun, cemas galau. 2, kecewa, sedih dengan yang sudah terjadi. Jadi udah terjadi tapi penderitaannya sampai sekarang. Dan yang ketiga, capek aja hidup tuh, nggak ada tenangnya. Ini cirinya nih pecinta dunia. Ya orang yang kurang takwa tidak jauh dari 3 ini. Selalu cemas, yang kemudian ya kalau kata Imam Ibnu Qayyim yang keduanya itu capek, selalu letih batin, pikiran, hatinya tuh dan fisiknya juga. Dan yang ketiga adalah kecewa aja,
sedih, nyesel, apa urusan-urusan tuh tidak pernah bikin dirinya puas. Dikasih aja makanan, makanannya kayak gini, sayang sebelah jelek, ini sedikit, pokoknya nggak ada yang bagus aja. Apapun yang sudah didapatkan tidak pernah membuat dia puas. Itu ciri orang yang kurang takwa, begitu ya. Dan sholat yang lalai yang keenam apa? Malas berjamaah. Jadi berjamaah itu beban sekali. Maunya sholat sendiri saja. Padahal keutamaan yang luar biasa sholat berjamaah, tidak terkejar oleh sholat sendiri. Nah, rekan-rekan, ayo sudah hafal belum arti bacaan sholat? Karena banyak yang sholat tapi tidak ngerti arti bacaannya dan tidak pernah belajar. Harusnya kita menikmati orang yang sholatnya khusyuk itu hadir hatinya dalam setiap bacaan dan gerakan. Hadir dan menghayati. Nah, kalau tidak hadir berarti kosong tuh. Mulut bisa berucap tapi hatinya tidak hadir. Hadir dan menghayati. Makin bagus sholat seseorang makin takwa. Dan makin berbekas. Apa berbekasnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang merugikan diri, merugikan orang lain. Jadi orang kalau sholatnya bagus dia pasti terjaga. Tapi dia sholat, padahal dia korupsi, tapi dia sholat pasti sholatnya nggak bagus. Karena kalau sholat bagus dia tidak korupsi. Itu dia pacaran terus, padahal dia sholat pasti sholatnya jelek. Karena kalau sholatnya bagus dia tidak akan mendekati zina dalam bentuk apapun. Jadi kalau mau jadi orang takwa, sejauh mana kita serius dengan sholat kita ini. Pelajari ilmu sholat dengan baik kalau mau jadi ahli takwa. Pelajari arti sholatnya. Dan kalau sholat lakukanlah dengan kesungguhan ingin sholatnya diterima, bukan hanya ingin sholat. Ingat sholat itu kunci. Wasta'inu bisabri wassalah. Ada apa-apa sholat. Sedih, sholat. Punya keinginan, sholat. Kecewa, sholat. 5:30 sudah tiba. Ini hari Kamis ya. Udah masuk Kak. Oh ya, silakan. Semoga guru kita dikaruniai kesehatan lahir batin, istiqomah dalam iman, amal soleh, dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Miftah, mangga. Kita lanjutkan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau ada apa-apa, sholat. Aduh, saya mau cari kerjaan, sholatlah 2 rakaat. Karena semua pekerjaan yang berkah milik Allah. Saya dihina, saya difitnah, padahal saya tidak melakukan, sholatlah. Minta tolong ke Allah. Karena kalau urusannya dimudahkan Allah, mudah. Kita kan tidak bisa membulak-balik hati orang lain. Ada yang misalkan nih, udah nikah belum nih yang kuning-kuning ini? Belum ya, ya nggak apa-apa. Yang mau jodoh, kalau mau, kalau enggak. Sholatlah yang bagus. Minta ke Allah, karena setiap akhwat ciptaan Allah, setiap akhwat milik Allah, setiap akhwat hatinya dibulak-balik oleh Allah. Kalau Allah menakdirkan jodoh, pasti jodoh. Masalahnya saya mau sama dia, sedang dia mau muntah sama saya, ya tobatlah. Mungkin itu saudaranya mengandung unsur-unsur yang memuakkan, ya tobat. Saya sudah mau, calon saya mau, orang tuanya nggak mau sholat. Allah yang ngebulak-balik hati. Nggak bisa dipaksa. Kita tidak bisa memaksa orang lain jadi suka, nggak bisa. Tapi setiap orang takluk kepada kekuasaan Allah. Kalau Allah buat mau. Wa yuridka bi khairin fala
radal li fadli, surat Yunus 107. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolak. Enak. Allah semuanya, Allah yang menguasainya. Mau pergi ingin selamat, sholat. Ini saya dihina, saya jadi marah, sholat. Sedih, sholat. Punya keinginan, sholat. Apalagi tergelincir, astagfirullah saya berbuat dosa, segera sholat. Lalu minta ampun kepada Allah. Sholat, hadirin. Makanya ahli takwa itu suka sekali kening ini bersujud dalam sholat. Itu mah kayaknya takwa tapi jarang sholat, belang betong, nggak bisa. Karena keyakinan Allah akan menolong lewat sholat itu, wasta'inu bisobri wassalah, dimiliki oleh makin takwa. Jadi kita yakin Allah maha menolong, dan kita yakin salah satu pintu utama, kunci utamanya adalah sholat. TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid sekuat tenaga, ya. Sebisa mungkin, terutama bagi lelaki, sholat isya berjamaah pahalanya separuh malam, dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam, dianggap sholat terus menerus. Jadi kalau kita meninggal malam hari, mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti meninggal dalam keadaan sholat, begitulah. Lalu yang ketiga, ini ciri khas ahli takwa. Pokoknya kalau ada masalah ya ditolong oleh Allah, dan ini kuncinya, yakin, sholat, dan wa mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan sebagian harta kita, sebagian sedekahlah. Orang yang bertakwa dia tidak akan kagum kepada dunia dan tidak akan lengket, tidak megang, tidak merasa memiliki. Semakin kita pelit, semakin kita begini, semakin jauh dari ketakwaan, semakin jauh dari pertolongan Allah. Makanya orang-orang yang ingin ditolong oleh Allah, jangan ragu-ragu, nanti uang saya habis. Mana qasat shadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah, tapi benar-benar habis loh uang saya keluarin, lihat aja besoknya. Yang lain-lain demam berdarah, dia enggak. Berapa sekali demam berdarah uang, ya kan? Banyak aneka pertolongan Allah. Kita mau kuliah, dapat beasiswa, lah itu juga rezeki, benar tidak? Jadi tidak harus langsung ngeluarin 1 juta, langsung balik 10 juta. Kita dicegah dari bencana, orang dilembutkan, kita bisa tahajud. Pokoknya tidak berkurang balasan dari Allah. Dan nanti ketika kita perlu, ada lagi. Walaupun sekarang habis, nanti ada lagi. Gimana besok? Gini ya, sekarang yang ngasih rezeki siapa? Yang lalu yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang akan datang sama Allah juga. Jadi walaupun sekarang habis uang kita dan kita masih ada nyawanya, itu pasti ada rezekinya. Rezeki itu baru berhenti kalau mati. Jadi kalau masih ada umur, pasti ada rezekinya. Sekarang tidak ada besok. Lihat aja besok. Karena sama, yang memberi rezekinya, baik sekarang, nanti, besok adalah Allah juga. Makanya ciri ketakwaan seseorang itu dari enggak berat. Keluar aja. Traktir itu penting kalau ada, hadirin. Jangan takut ya. Memberi makanan. Ini makanan cuma segini, ada teman, kasihin. Nanti bekal ada lagi rezekinya. Penting ini dilatih seperti ini ya. Kalau ada orang jualan sederhana, orangnya jualannya untungnya kecil, udah nggak usah pakai nawar, niatkan sedekah.
Kalau uang kita lebih, beli mangga 5 kilo, yang 4 kilo bagikan, sekilo bawa pulang. Pokoknya senang sedekah. Itu salah satu ciri ketakwaan dan ciri orang yang hidupnya bekal dimuliakan dan ditolong oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Pegang-pegangan terus. Pegang aja kaki sendiri ya. Jangan lakukan hal yang sia-sia. Kualitas keislaman seseorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tidak melakukan hal yang tidak manfaat. Jadi periksa nih, saya ini ingin bahagia, saya ingin mulia, saya ingin ditolong Allah. Salah satu cara ketiga adalah senang. Mau makanan, mau uang, mau benda, senang sedekah. Ngebahagiakan orang. Saya nggak punya uang, pakai kata-kata yang baik, itu pun sedekah. Saya susah ngomong baik, jangan ngomong jelek, itu pun sedekah. Pokoknya di mana kita ada, nggak usah kebanyakan ngitung dan mikir. Begitu, kendalikan diri dengan baik ya. Semakin tidak terkendali diri ini semakin bermasalah. Fokus kita bukan kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran orang, perasaan orang, omongan orang susah kita kendalikan. Tapi kendalikan diri kita. Makin bisa mengendalikan diri, makin aman. Makin kita tidak bisa mengendalikan diri, kita makin bermasalah dalam hidup ini. Percayalah. Kita bermasalah diundang oleh kita sendiri. Loh, saya nggak berbuat jelek tapi saya difitnah, pasti ada hikmahnya di sana. Baik, ada pertanyaan silakan. Oh, itu pengumuman nanti jam 10 di TSM ya. Asar. Bahagia menjaga lisan. Kok ini lagi? Ya, karena kita sering bermasalah dalam hidup gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Sebetulnya ya, kalau orang udah bunyi aja terus, tiap-tiap celetak-celetuk, tiap-tiap dikomentarin, tiap-tiap berkeluh kesah. Nah, makin begini hidupnya itu sudah makin tidak bahagia, makin banyak masalah. Bahagia itu falyakul khairon auliyasmut, berkata baik atau diam, itu bahagia. Berkata tidak baik dan susah diam, itu tidak bisa bahagia. Jadi sebetulnya kita bisa lihat, tapi itu ngebodor terus. Ya, pada waktu ngebodornya mungkin lucu, tapi hatinya tidak bahagia aslinya. Stres, tegang, karena Allah tidak menyimpan bahagia pada terus-menerus ngebodor. Sesekali boleh, tapi kalau terus-menerus ya bukan sesuatu yang baik. Ada pertanyaan silakan. Ini santri baru masa keemasan Pak? Acungkan tangan masa keemasan. Masya Allah, selamat datang. Baru aja di wisuda, sudah daftar lagi Pak. Angkatan baru ya, angkatan berapa? 61. Alhamdulillah. Selamat datang, selamat menikmati jamuan ilmu ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sahih itu ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi nikmat besar Bu. Ibu dibanding diberikan HP, diberikan tas oleh anak dan ikut pesantren, ini tidak ternilai. Ibu tidak bisa mengantarkan husnul khotimah dengan pegang HP, betul? Saya pegang HP baru bisa husnul khotimah, punya tas baru bisa husnul khotimah, punya ilmu yang menyampaikan kita yakin ke Allah bisa husnul khotimah. Ada pertanyaan silakan. Siapa yang paling senior angkatan baru ini, Pak?
Ya Pak, maaf Bapak. Berapa usia Pak? 28. Oh, lagi seger-segernya 28. 82 Pak. Alhamdulillah. Dari mana Bapak? Cirebon. Selamat datang Pak. Saya 62, perasaan udah tinggal setahun lagi. Lihat Bapak jadi 20 tahun lagi nih. Alhamdulillah. Ibu yang paling senior, gak berani nyebut paling tua. Ada? Siapa? Oh, ke wanita memang gak bisa ditanya walaupun sudah senior ya. Tetap rahasia. Mau nanya Dek? Silakan. Ini masih agak jet lag, baru tiba tadi jam 20 menit sebelum adzan subuh. Perjalanan dari Tokyo ke sini. Tokyo ke Jakarta, Jakarta, Bandung. Ya Dek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya santri dari SMA Putri. Izin bertanya, A. Kalau takdir setiap orang itu sudah ditetapkan oleh Allah dan baik buruknya taubatnya seseorang itu tergantung bagaimana Allah tuh kasih kapan hidayahnya dan membolak-balikan hatinya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang ingin berubah, ingin bertaubat tapi Allah belum menghendaki takdirnya untuk bertobat, Allah belum memberikan hidayahnya. Berarti apa itu bukan sepenuhnya salah manusia itu sendiri, A? Terima kasih. Allah sudah berjanji begini. Satu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan di hati kita mau berbuat buruk atau baik. Jadi bedanya kita dengan binatang, dia tidak punya memilih. Kita boleh milih. Dan kalau kita sungguh-sungguh, Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kalau orang mau tobat dan Allah udah tahu nih, dia pengen tobat, Allah nanti nunjukin. Apakah dia didapatkan ilmunya, diberikan teman, diberi guru yang membuat orang ini terus bergerak jadi dekat ke Allah. Dalam hadis qudsi, kita sejengkal Allah sedepa, ya, kita sedepa Allah sehasta, artinya bergerak sedikit saja ke Allah, Allah akan meraihnya. Ini seperti bapak ibu yang sekarang ikut pesantren atau adik-adik mungkin, duh ya Allah harus gimana saya ini. Nah Allah tahu tuh kita lagi cerita gitu. Tiba-tiba kata anak, Bu pesantren ya. Ada yang begitu nggak dari anak? Ada yang kata tetangga, itu Bu ada pesantren masa keemasan, ada jalannya, nanti terus. Nah kita kan ditambah nih ilmu sekarang, kita amalkan, nambah lagi. Karena setiap kali kita mengamalkan, nanti tambah lagi. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari memburu kita. Jadi kata kuncinya kesungguhan. Sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah. Sungguh-sungguh ingin tobat. Nanti ada jalannya. Allah tahu kita ingin tobat. Nanti kan, dan Allah tahu kita nggak tahu ilmunya. Nanti ada jalan kita tahu ilmunya. Begitu deh. Jadi hebatnya, bukan hebat, maha hebat lah ya. Sebab kalau nggak ditolong oleh Allah ya kita ketipu terus oleh setan itu. Dan setan kan tidak kelihatan. Gimana nih? Setan tidak kelihatan, tapi setan ngelihat kita. Kita banyak kerjaan, setan nggak punya kerjaan selain nipu kita, ya kan? Terus jadi gimana? Kita nggak usah ribet mikirin setannya. Apa yang Allah janjikan? Ternyata ada dua yang tidak bisa ditipu setan. Satu mukhlasin, yang kedua mutawakkilin, orang yang ikhlas dan orang yang tawakal. Jadi kita berusaha keras aja jadi orang ikhlas, nanti setan nggak mempan dan kita berlindung ke Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bukan keinginan kita lawan setan.
Inna syaitana lakum aduwwun, setan itu memang musuh buat kita, tapi kita kan nggak bisa lihat. Kita berlindung aja ke Allah yang banyak dan berusaha keras jadi orang ikhlas, jadi orang tawakal. Setan nggak mampu nanti menipu orang yang ikhlas. Makanya orang-orang yang paling pengen dipuji, paling pengen dikagumi orang lain, pengen diberi orang lain, pokoknya kalau hatinya tuh berbuat demi penilaian orang, demi privilege, demi orang memperlakukan kita spesial, demi kita diberi oleh orang, kita berbuat, nah itu makanan setan. Makanya orang-orang yang paling seneng dipuji itu paling mudah ditipu dan tidak bisa tenang hidupnya. Tidak bisa tenang. Maka akhwat yang paling centil tuh yang paling gak bahagia. Iya, paling centil, paling tidak bahagia. Yang selalu ingin jadi pusat perhatian, ingin dikagumi orang, itu gak bisa bahagia. Kan ada 3 ya yang membuat orang susah ikhlas. 1, sangat menikmati pujian. Yang kedua, sangat senang mendapatkan privilege. Apa namanya, benar nggak sih bahasa Inggrisnya gitu ya, diperlakukan spesial. Nah, itu mudah sekali jengkel, marah ketika perlakuan itu tidak didapatkan. Dan yang ketiga, ngarep-ngarep, ingin diberi, ingin ditraktir, ingin, nah itu makin berharap dari makhluk. Jadi kebaikan kita tuh cenderung jadi nggak ikhlas karena ngarep-ngarep sesuatu. Nah, latihan terus gitu deh. Bagus sekali pertanyaannya, terima kasih. Lanjut. Cek. Izin A dari media sosial. Silakan. Dari Instagram. Assalamualaikum A. Bagaimana mengendalikan diri pada saat emosi agar pikiran bisa menjadi rasional? Kendala hidup sendiri, tak ada teman untuk mencurahkan kesalahan A. Oh, gimana Pip? Seorang diri? Ya, seorang diri A. Nggak ada tempat buat mencurahkan katanya A. Udah curhat maka Allah aja yang maha dekat, maha mendengar. Ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-Baqarah berapa? 18 berapa? Ya udahlah, jadi ikut lupa. Dan apabila wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Fa inni qarib, Allah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Tuh, curhat aja ke Allah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat yang bagus, selesai sholat curhat, ya Allah sendiri, enggak usah ngomong gitu, masa nyanyi di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang hamba rasakan, hamba ingin tenang, ya Allah. Hamba ingin merasakan nikmatnya ibadah, hidup yang sakinah, ingin bisa pulang nanti kepadamu, ya Allah. Bicara aja. Bahasa Indonesia juga ciptaan Allah. Syukur kalau bisa doa dalam bahasa Al-Quran atau bahasa yang dicontohkan Nabi. Kalau belum bisa, sambil belajar, curhat saja. Ya Allah, hati saya sedih, saya sakit hati saya. Obati hati saya ya Allah. Tuh gitu, bilang aja. Gak usah ragu. Gak usah ragu, Allah pasti maha mendengarkan. Tadi ada yang apa pertanyaannya tuh? Waktu marah ya? Kalau pas naik emosi, pertama adalah diam. Jangan bicara. Karena kalau sudah bicara, gak bagus kata-kata kita. Hindari berbantah-bantahan. Pokoknya kalau ada yang memancing, yang kita lakukan adalah meredakan. Ingat ya,
Kalau ini marah, ini menuduh, ini kata-kata nggak baik. Kalau kita bicara itu seperti ngasih bensin, api makin membara. Tidak ada solusi yang baik ketika kita sedang marah. Jadi kalau situasi sudah panas, yang kita lakukan adalah diam dengan niat kita tidak mengeluarkan kata-kata yang salah dan juga meredakan suasana. Yang kedua, zikirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bacakan aja hadisnya ya, supaya gimana ini. Alhamdulillah, begitulah kalau HP baru ya. Ya biasa, namanya BKP, Benghar Kupamere ya. Pemberian wah nggak keluar nih ininya, kata-katanya maaf nih. Sedang ada sedikit. Nah jadi intinya gitu aja lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya kalau lagi nggak enak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau misalkan ini suami istri lagi marahan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan hanya Kalau a'udzubillah saya berlindung. Kalau nahnu kami berlindung. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa komat kamit? Lagi berlindung ke Allah dari godaan setan. Emangnya saya setan? Bukan. Tenang aja, jangan jawab ya, tenang. Kenapa diam aja? Ya, sedang menenangkan hati. Menenangkan nggak ada. Pokoknya jangan terpancing. Dan ingat ya, kalau ada orang sedang marah kepada kita, jangan dimasukkan ke hati. Karena orang sedang marah, sedang tidak normal kata-katanya. Tidak boleh dimasukkan ke hati dan jadi sakit hati. Relax saja ya. Kalau ada orang yang kata-katanya tidak enak, bagaimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang yang kata-katanya sedang tidak enak, kita tetap berkata yang baik. Itu SOP-nya. Tidak boleh marah. Kemudian kalau masih jengkel, pindah posisi. Pertama diam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian pindah posisi dari berdiri ke duduk ya. Duduk berbaring tentu proporsional ya, jangan di mana aja. Misalkan dosen, guru jengkel, tiba-tiba berbaring aja di pojok kelas. Kenapa Bu Guru? Jengkel. Kemudian kalau masih perlu wudu. Kalau masih nggak kuat panas, sholat. Nggak usah marah-marah. Tahan. Jangan berbantah-bantahan. Jangan bertengkar. Tidak selesai. Karena itu makanan setan. Kata-katanya nanti makin kejam, makin kasar, makin kotor. Redakan. Begitu, nggak usah sakit hati. Kalau ada orang ngomong nggak enak ke kita, lagi marah, nggak usah sakit hati. Anggap aja lagi ngigau, ya. Tapi tentu kita empati. Ngigau nih ye, makin marah dia. Ya. Jangan balas. Bantu supaya reda. Lanjut, terakhir. Oh sudah selesai ya. Alhamdulillah. Belum bisa cerita banyak tentang Jepang ya, masih senang cerita tentang ketakwaan karena dilihat nih wajahnya wajah-wajah banyak masalah ya, yang selalu mikirin masalah, harusnya selalu pikirkan pertolongan Allah. Itu aja yang dipikir, gimana supaya ditolong oleh Allah. Nah 3 tadi, 1 yakin, 2 perbaiki sholat, yang ketiga mulai ya banyak sedekah. Ini gerbang awalnya. Nanti sesudah itu ada yang lain-lainnya. Termasuk salah satu ciri ahli takwa adalah sedikit tidurnya, artinya tahajud dan selalu minta ampun di penghujung malam. Jadi kalau kita jarang tahajud, rada berat hidup ini. Karena salah satu ciri ahli takwa adalah sedikit tidurnya, artinya dia tahajud, ya bukan begadang. Tahajud dan di penghujung malam
banyak minta ampun kepada Allah. Urusan dunia nanti oleh Allah dibimbing. Kita dikasih ide pikiran kita dikasih ilmunya, kita dipertemukan dengan orang yang mengerti, nanti kita akan diatur ya. Rezeki kita juga teratur, tapi kitanya enggak stres. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ciri orang yang nanti bagus itu, takwa itu adalah enggak takut menghadapi dunia di masa yang akan datang ini, enggak cemas ya. Dan juga dengan yang sudah lalu enggak bikin sumpah hati ini. Anteng halakosa hayin layin qorib sahol, tenang menenangkan, teduh meneduhkan, sangat penyayang, sopan, santun, lembut, tidak emosional, qorib, hangat, humble, ya, menyenangkan, dan sahol, mudah urusannya itu, tidak ribet. Jadi urusan itu menjadi lebih simpel. Nah, ini ciri orang yang takwa, yang dijamin tidak tersentuh api neraka. Mau apa lagi lah dunia ini pakai ribet-ribetan kan? Ya kan? Pasti akan mengarungi, kita akan diuji oleh Allah ya, yang membuat wah teruji, ya sudah, kembali ke Allah, ridho dengan ujian yang ada. Ini episode memang harus saya jalani, sabar, jangan keluh kesah, minta ampun terus kepada Allah, perbaiki sholat, perbanyak sedekahnya, perbanyak berbuat kebaikan, gitu. Nanti urusan itu ada jalannya sendiri. Dipikir-pikir juga pusing sendiri. Kalau tidak dibimbing oleh Allah, udah bodoh, banyak mikir, pasti stres. Harusnya mikirnya dibimbing oleh Allah. Terima kasih sahabatku sekalian, sampai jumpa nanti di Masjid TSM, Trans Mall Studio. Kita akhiri doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa melindungi, menjaga hamba-hambamu. Kuatkan keyakinannya, sempurnakan ya Allah, jadikan para kekasihmu, berikan ketenangan, kekuatan, kesabaran, dan kemenangan ya Arhamar Rahimin. Jangan biarkan kaum zalimin berjaya ya Allah. Engkaulah yang menggenggam mereka, cerai-beraikan kekuatan kaum zalimin ya Allah. Ya Allah, jadikan semua ini menjadi bukti kebenaran agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih. Makasih yang di laptop. Makasih ya. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.